Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa berjumpa kembali di mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan satu, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang pasangan dinding batu bata dengan ketebalan satu batu atau lebih. Ini adalah pasangan dinding batu bata satu batu dengan hubungan memanjang, di mana di pertemuan sebelumnya kita membahas yang pasangan dinding batu bata setengah batu. Untuk pasangan dinding batu bata, ketebalan satu batu, artinya tebal dindingnya itu sama dengan lebar lapisan strek, ya, yaitu 20 sampai 24 cm di luar dari plesteran. Ya. Misalnya di slide ini, di lapisan pertama, di awal lapisan pertama itu dipasang dua baris batu bata ukuran 3/4 yang kemudian dilanjutkan dengan eh, batu bata dengan pola strike, ya, jadi 3/4 kemudian strike strike dan seterusnya. Sementara di lapisan kedua itu menggunakan lapisan kop, ya, jadi kop kop seterusnya, sehingga apabila di dibuat garis siarnya akan seperti ini, ya, seperti ini. Nah, jadi siarnya itu akan berada di 3/4 dari pinggir lapisan strike, ya, untuk kiri kanannya seperti itu. Jadi seperti ini, ada di 3/4, di 1/4, sehingga siar tegaknya nanti tidak lurus, ya, atau tidak menerus, eh, yang yang berarti bahwa pasangan batu bata satu batu ini itu merupakan lapisan yang kuat, lapisan yang benar karena siarnya eh, tidak lurus, ya. Meskipun dengan ketebalan yang lebih tebal, yaitu ketebalan satu batu. Kita bisa lihat di sini di proyeksi miringnya, ya, proyeksi miring itu tampilannya seperti ini, ya. Lapisan satu itu dari batu bata 3/4, kemudian strike strike, kemudian di lapisan kedua itu yang tampil adalah lapisan kop, lapisan kop. Jadi semuanya terlihat adalah lapisan kop. Bagi seterusnya, ya. Kemudian lapisan ketiga itu merupakan pengulangan dari lapisan satu. Ya, lapisan 4 juga pengulangan dari lapisan kedua. Nah, selanjutnya, pasangan dinding batu bata dengan ketebalan satu batu dengan hubungan menyudut atau pertemuan sudut atau disebut juga pertemuan siku. Di lapisan pertama, di sini nampak eh, di bagian sudutnya itu diisi dengan dua batu bata dengan ukuran setengah batu. Nah, setengah batu kemudian di, diikuti oleh batu bata dengan eh, lapisan strike. Ya. Sementara di lapisan kedua, ini agak keliru, ya. Ini adalah batu bata dengan ukuran 3/4. Ya, 3/4 kemudian dilanjutkan dengan lapisan kop. Nah, untuk arah vertikalnya di lapisan satu di sini adalah lapisan kop, sementara di lapisan kedua adalah eh, di arah vertikalnya itu lapisan strike. Jadi nampak nanti garisnya itu akan ketemu di sini. Ya, ini nanti akan
ketemunya di sini. Ya, di sini. Sementara untuk yang lapisan ini, lapisan bawahnya itu akan ketemunya di sini ya. Nah, dia adalah, maaf, ini 3/4 juga. Jadi dia akan ketemunya di sini. Ya. Kemudian lapisan striknya itu akan ketemu nanti di sini. Nah, ini lagi itu akan berada di sini. Jadi di tampilannya itu akan kelihatan seperti ini ya. Ini proyeksi miringnya. Yang di bawah itu terlihat adalah lapisan strike, di atasnya itu lapisan kop. Sementara di arah Y-nya atau arah vertikal yang lain, yaitu dia eh, kelihatan di bawah ada lapisan kop, kemudian di atasnya lapisan strike. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ya. Berikutnya adalah di pasangan dinding batu bata satu batu dengan hubungan pertemuan. Ya, jadi ada dinding memanjang arah X, kemudian ada arah Y yang saling bertemu. Ya, di sini menggunakan 4 lapisan, ya, di mana lapisan pertama dengan lapisan ketiga itu mirip lapisannya, ya. Nah, yang berbeda hanya di posisi eh, sudutnya ya, pertemuannya di sini itu berbeda dengan di bagian di sini. Ya, di sini yang tersisa adalah seperempat. Ya, jadi di sini adalah seperempat batu. Ya, di sini juga, di sini yang tersisa adalah yang nampak ini adalah 3/4. Ya. Sementara di sini, ini sini adalah 3/4. Sini 3/4. Sementara di sini adalah seperempat. Ya, seperempat. Sementara di sini, di lapisan kedua, kita melihat di sini adalah batu bata dengan ukuran 3/4. 3/4, bawah 3/4 ya. 3/4, kemudian tentu di sini adalah seperempat. Empat. Kemudian kemudian dilanjutkan oleh lapisan strike. Nah, dari lapisan strike ini nanti itu akan eh, berada di posisi di sini nanti. Dia akan di sini nanti. Dalam ketemu dengan ini. Ya, jadi lapisan ini nanti itu akan berada di sini. Kemudian untuk lapisan keempat, di sini setelah eh, batu bata ukuran 3/4 itu diberi batu bata dengan posisi kop seperti ini. Nah, jadi di sini akan ada seperempat. Nah, seperempat kemudian dilanjutkan oleh eh, lapisan strap, sehingga ini akan nanti di atas lapisan 3 dia akan berada di sini. Nah, di sini kemudian ini nanti akan berada di posisi di sini. Ya. Nah, sehingga nanti siarnya itu tidak ada yang siar tegaknya itu tidak lurus. Ya. Nah, sehingga meskipun ini adalah hubungan pertemuan dengan ketebalan satu bata, pasangan batunya tetap kuat. Meskipun di pertemuan dinding ini, dua dinding menerus ini, itu tanpa menggunakan eh, kolom beton. Ya, karena pasangan batunya akan saling mengunci. Ya, ya, ini kita bersihkan kembali. Baik,
Kita lanjutkan kembali di pasangan dinding batu bata dengan ketebalan satu batu yang hubungan persilangan. Di sini, di slit ini, bisa dilihat ada yang hubungan pertemuan yang sudah kita bahas di slit sebelumnya. Kemudian ini adalah hubungan persilangannya. Di sini di lapisan satu terlihat eh, di arah X-nya itu adalah tampilan kop. Ya, jadi di sini juga tampilan kop. Ya. Sementara di lapisan kedua itu adalah tampilan strike seperti ini. Di mana di lapisan satu di bagian persilangannya itu dimasukkan batu batanya itu ada seperempatnya. Jadi ini masuk seperempat. Ya. Hingga di sini nanti akan keluar juga seperempat. Ya, sementara di lapisan kedua, di sini digeser dari posisi garis siar mendatarnya ya. Di sini bergeser seperempat. Ya. Di sini juga nanti akan keluar seperempat. Jadi nanti eh, siar mendatarnya yang arah X itu tidak lurus dengan siar mendatarnya dari arah X. Ya, jadi ini nanti jadi akan saling mengunci arah X dengan arah Y. Seperti itu. Oke, ini adalah bentuk-bentuk pasangan dinding batu bata dengan ketebalan lebih dari satu batu. Misalnya di sini adalah dinding batu bata dan ketebalan 1,5 batu, di mana di lapisan pertama dimulai dengan batu bata ukuran 3/4, kemudian dilanjutkan di bagian bawah itu adalah posisi lapisan batu bata dengan hubungan tampilan strike. Ya, sementara di bagian atasnya itu adalah tampilan kop. Kemudian di lapisan kedua itu dimulai dengan setengah batu yang kemudian dilanjutkan dengan kebalikan dari lapisan satu. Nah, dan siarnya itu tidak ketemu ya, seperti ini jadinya ya. Ini kemudian ini nanti itu akan posisi di sini, ini nanti posisi di sini. Ini akan berada di posisi di sini. Ya, dan seterusnya. Sementara di lapisan eh, 1 dan 2 pada tembok dengan tebal 2 batu adalah kelanjutan sebenarnya dari pasangan 1,5 batu ya. Di sini di lapisan pertama dimulai dengan batu bata 3/4 ya, 3/4. Kemudian dilanjutkan di bagian pinggirnya itu adalah lapisan strike, sementara di bagian tengahnya diisi dengan lapisan kop. Sementara di lapisan kedua itu dimulai dengan pasangan batu bata dengan ukuran setengah batu, ya, setengah batu. Kemudian diisi dengan dilanjutkan dengan batu bata dengan ukuran eh, dengan posisi kop, ya, di, posisi kop disusun memanjang ya, seperti ini. Jadi di sini adalah kop semua, ya. Kop semua tentu di sini kan lebarnya adalah strike. Strike 2 kali strike berarti dia adalah satu batu bata. Ya, kalau di sini adalah setengah-setengah, di sini nanti diisi dengan eh, maaf ini 3/4 dengan 3/4. Jadi dapatnya 1,5, kemudian nanti di sini diisi dengan setengah batu, sehingga dapatlah dua batu. Ya. Kemudian di yang tebal 2,5 batu, itu nampak seperti ini ya, pengembangan dan yang 3 batu seperti ini. Di dalam dunia konstruksi, eh, penggunaan dinding dengan ketebalan di atas satu batu itu sudah jarang digunakan ya, karena dianggap sebagai pemborosan material. Orang cenderung menggunakan konstruksi beton. Ya, tetapi penggunaan dinding setengah batu dan satu batu itu masih umum digunakan pada saat ini. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba mengilustrasikan dengan menggunakan aplikasi
SketchUp. Baik, eh, di sini di SketchUp, aplikasi SketchUp Anda bisa lihat lapisan satu dan lapisan dua dari eh, pasangan batu bata dengan ketebalan satu batu. Di mana di lapisan pertama itu disusun, diawali dengan batu bata dengan panjang 3/4 batu, kemudian dilanjutkan dengan ukuran strike. Jadi satu bata utuh ya strike-nya, sementara di lapisan kedua itu diisi dengan batu bata dengan ukuran eh, kop seperti ini. Cara menyusunnya ya seperti ini ya, tinggal kita eh, pindahkan ke sini ya seperti ini. Jadi siar tegaknya itu tidak temu ya. Jadi ini aman untuk konstruksinya. Kalau disusun lebih banyak itu akan kelihatan seperti ini. Ya, jadi di sini adalah lapisan strike, di atasnya adalah lapisan kop. Jadi strike kop, di sini strike lagi, baru kop lagi, strike lagi, baru kop lagi. Ya, tentu tampilannya akan banyak variasi ya dibandingkan dengan pasangan batu bata dengan ketebalan setengah batu. Oke, ini eh, contoh ya, kurang lebih sama dengan pengembangan model yang berbeda. Ini adalah lapisan satu, kemudian, sorry maaf, ini adalah lapisan satunya sama dengan tadi lapisan yang di sini, di sini ya. Kemudian ini adalah lapisan kedua, lapisan ketiga, kemudian lapisan keempat. Di mana di sini tentu saja bisa kita variasikan ya. Misalnya yang bagian kopnya ini kita buat tonjolan di dinding, jadi ada variasi di dindingnya, misalnya seperti ini kita mau menggeser ya. Ini bisa saja kita geser ya, seperti ini. Misalnya saya keluarkan 10 cm ya, seperti ini. Ah, maka akan kelihatan berbeda dari tampilan batu batanya. Artinya meskipun batu bata ini hilang, itu tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi. Jadi bisa saja kita mengeditnya ini mungkin tidak timbul, tetapi di lubang seperti ini jadi memberi kesan yang berbeda dari tampilan dinding bangunan, sehingga akan bisa menambah estetika estetika ruang eksterior maupun interior. Ya. Sekarang kita ke hubungan sudut ya untuk ketebalan satu batu. Ini diawali dengan 3/4. Di sini eh, tentu tersisa masuknya adalah seperempat batu. Nah, di sini lapisan strek semua, sementara yang ini adalah lapisan kop. Di lapisan kedua itu kebalikan dari lapisan satu. Ya. Nah, akan tampilannya seperti ini ya. Ini di bagian sudut. Jadi ini akan saling menguatkan, saling mengikat. Nah, di sini strike kop. Di sini juga di sini kebalikannya ya. Jadi kop strike kop strike. Ya. Sekarang kita ke hubungan pertemuan ya, pertemuan dinding. Ini adalah lapisannya ya. Jadi lapisan satu terdiri dari strike kop ya. Di sini ada selisih seperempat, jadi tidak pas di siar horizontalnya atau siar mendatarnya. Kemudian di lapisan kedua diisi dengan eh, batu bata 3/4 dulu, kemudian strike. Jadi di sini ada selisih seperempat. Di lapisan ketiga hampir sama dengan lapisan satu, tetapi ini digeser eh, masuk ke dalam ya. Jadi di sini tadinya seperempat, sekarang tersisa 3/4. Kemudian di lapisan keempatnya seperti ini 3/4, kemudian diisi dengan lapisan kop, ya, kemudian strike. Jadi di sini nanti akan ada selisih seperempat batu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, yang Anda bisa lihat.
Jadi strike kop ya, caranya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ini menjadinya motif yang berbeda. Ya, jadi ada seperti bentuk tangga ya, seperti ini. Jadi bisa saja kita susun seperti itu ya, seperti ini. Bentuknya seperti bentuk tangga. Makin banyak lapisan yang kita susun, makin banyak variasi yang akan muncul. Baik, selanjutnya ke hubungan persilangan seperti ini. Ya, jadi ini diteruskan saja lapisan strike-nya di arah vertikal ya, arah RY. Sementara arah X-nya itu lapisan kop. Kemudian di lapisan kedua ini digeser seperempat ya, sama dengan yang di sebelah sini. Sehingga pada saat disusun itu akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah strike, di sini kop, di sini lagi kop, di sini strike. Nah, seperti ini. Jadi sharenya semua tidak ada yang bertemu seperti itu. Ya. Baik, saya kira itu yang saya bisa ilustrasikan dari hubungan batu bata. Kuncinya makin tebal hubungan batu bata, itu tentunya makin kuat dan makin banyak variasi lapisan batu bata yang kita buat. Dan apabila variasi lapisan yang kita buat makin banyak, maka tampilan pasangan batu batanya itu menjadi lebih bermacam-macam dan bisa kita ubah dalam berbagai bentuk tampilan fasad ya, sehingga bisa memberikan nilai tambahan estetika bagi tampilan bangunan yang kita buat ya. Dan ini pengembangannya sudah banyak sekali ya. Arsitek-arsitek sekarang menggunakan bata-bata expose, bahkan bukan hanya di penggunaan batu bata ya, tapi merubah merambah ke material yang lain, misalnya dengan hebel yang juga dikombinasikan dengan penggunaan besi ya. Seperti itu. Anda bisa melihat di desain-desain, contohnya misalnya desain bangunan yang dibuat oleh arsitek Andi Rahman. Nah, itu salah satu yang konsen mengembangkan eh, batu bata ya. Tentu dengan penambahan material-material lain, misalnya dengan perkuatan dengan besi beton. Baik, saya kira cukup untuk eh, materi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.